30.000 mAh itu dalam tumpukan, ada sekitar 4 tumpukan, jatuh, kemudian menurut saksi, dari sejak jatuh itu kemudian timbul percikan api, di mana di tempat tersebut juga terdapat baterai-baterai lainnya. Selain baterai yang rusak, juga ada baterai-baterai yang sedang diservis dan sebagainya, kemudian menyambar sehingga akhirnya di lantai 1 itu seluruhnya terbakar, ya, terbakar. Kemudian khususnya di ruang inventory atau gudang mapping, tempat penyimpanan baterai drone lithium polimer atau LiPo. Ya. Kemudian faktor pemicu langsungnya adalah bahwa baterai LiPo yang rusak ini, ya, yang ditumpuk tadi itu, di mana terdapat 6 sampai 7 baterai error, ya, baterai rusak bercampur dengan baterai-baterai lainnya. Ya. Kemudian selain terkait adanya kebakaran tersebut, kami juga fokus pada pemeriksaan terhadap manajemen dari perusahaan, yaitu adalah manajemen terkait penyimpanan. Hasil penyidikan kami menemukan fakta bahwa tidak ada SOP terkait dengan penyimpanan baterai flammable atau mudah terbakar. Kemudian tidak ada pemeriksaan, tidak ada pemisahan antara baterai rusak, baterai bekas maupun baterai yang sehat. Semua dijadikan satu. Kemudian ruang penyimpanan itu sekitar 2x2 meter, ya, tanpa ventilasi, tanpa fireproofing. Kemudian genset dengan potensi panas berada di area yang sama. Kemudian berikutnya pelanggaran terkait dengan keselamatan gedung. Tidak ada pintu darurat, tidak ada sensor asap, tidak ada sistem proteksi kebakaran, tidak ada jalur evakuasi. Kemudian gedung memiliki IMB dan SLF, ya, untuk perkantoran, namun digunakan juga sebagai tempat penyimpanan atau gudang. Kemudian kami mencoba hasil gelar perkara kami, ya, bahwa terjadi konsistensi antara fakta, keterangan para saksi, dan juga dari keterangan para ahli, ya, bahwa penyebab kebakaran memang berada pada lantai 1 di ruang inventory. Kemudian saksi kunci, yaitu saudara Kiki dan saudara Agatha, ya, yang melihat langsung bagaimana proses baterai tersebut jatuh, ya, juga sudah kami lakukan pemeriksaan, sehingga pertanggungjawaban hukum berdasarkan penyidikan, ya, saksi, dokumen, ya, hasil olah TKP, hasil lapor dan sebagainya, ya, maka ada kelalaian, ya. Yang pertama, ya, dari saudara tersangka ini, satu, tidak membuat atau memastikan adanya SOP penyimpanan baterai berbahaya. Kedua, tidak menunjuk petugas K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja, tidak melakukan pelatihan keselamatan, tidak menyediakan ruang penyimpanan standar untuk bahan mudah terbakar, tidak menyediakan pintu darurat, dan tidak memastikan jalur evakuasi berfungsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa korban 22 tersebut umumnya meninggal, ya, itu bukan karena luka bakar langsung, tetapi adalah akibat tidak bisa segera menyelamatkan diri, akhirnya kehabisan lemas, gitu ya. Sehingga kami menerapkan pasal 188 KUHP, kelalaian menyebabkan kebakaran. Hal ini menurut kami berdasarkan kelalaian yang sistem manajer secara sistemik menjadi pemicu jatuhnya baterai dan reaksi yang berantai. Kemudian pasal 359 KUHP,
karena lalainya menyebabkan kematian. Artinya kita mengetahui bahwa 22 orang meninggal dunia karena kegagalan evakuasi dan tidak adanya sarana keselamatan. Kemudian kami juga berdasarkan berbagai kajian, ya, masa bahwa 187 juga kami kenakan, yaitu bahwa ada unsur kesengajaan. Artinya bahwa sebagai direktur tahu persis tentang resiko daripada baterai LiPo ini mudah terbakar, namun tetap membiarkan kondisi tanpa SOP dan tanpa perlindungan. Dan kemarin kami lakukan penangkapan dan kami lakukan penahanan berdasarkan alat bukti yang sudah kami kumpulkan. Kemudian sebagai tersangka adalah MWW sebagai Direktur Utama PT Teradron Indonesia. Serasa demikian yang bisa kami sampaikan sebagai awal. Selanjutnya juga perlu kami sampaikan bahwa hasil visum, ya, 15 dari 22 jenazah 70% luka bakar derajat 1 sampai 2. Ya. Kemudian 16 dari 22 atau 70% memiliki luka bakar dengan luas bakar sekitar 50% dari total luas permukaan tubuh. Kemudian pemeriksaan lab darah ditemukan adanya kandungan karbon monoksida. Sehingga sebab mati diakibatkan adanya karbon monoksida dalam darah yang menyebabkan kekurangan oksigen atau asifiksia. Dan 22 jenazah telah diidentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Selanjutnya silakan teman-teman kalau ada bertanya. Ya, Mas, depan. Tifal Kompas TV, Pak, mau menegaskan untuk pertanggungjawaban ini konteksnya apakah sebatas dari perusahaannya saja atau dari pemilik gedung, karena ini kan area ruko ya Pak ya, apakah dari pemilik gedungnya, pemilik area ruko itu juga diminta pertanggungjawaban mengingat tidak ada jalur darurat itu, apakah sudah sampai ke arah sana polisi menyidik? Baik, jadi ini tahap awal, kami memang mengutamakan dulu untuk dari pihak manajemen perusahaan. Saat ini kami sudah juga memanggil pemilik gedung, ya, untuk kami mintai keterangan karena gedung ini disewa sudah selama 2 tahun, ya, tentunya dengan resiko, ya, dengan resiko barang-barang yang mudah terbakar. Mengapa dari pihak tersangka ini memilih gedung tersebut? Ya, tentunya kami juga mengkaji beberapa undang-undang lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja, di mana wajib menyediakan APAR, menjamin adanya pintu darurat, pelatihan keselamatan, ya, ada identifikasi bahaya, juga menyediakan ruang aman untuk bahan berbahaya. Juga Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang bahan berbahaya, di mana mengatur standar penyimpanan baterai litium, gitu ya. Kategori bahan sangat mudah terbakar harus disimpan terpisah, harus dalam wadah tahan api, dilarang menumpuk baterai. Wajib memiliki prosedur handling dan disposal. Ini undang-undang sebagai kajian kami, di mana faktor kelalaian daripada pihak manajemen. Termasuk juga Permenaker Nomor 15 Tahun 2008 tentang penanggulangan kebakaran. Ada petugas K3, APAR mencukupi early warning system, pelatihan rutin kebakaran, sehingga arah tersebut, sehingga ini adalah langkah awal kami untuk membuat terang peristiwa kebakaran kemarin, dan kami masih terus melakukan pemeriksaan intensif apabila ada pihak-pihak lain yang memiliki kontribusi, ya, kontribusi kelalaiannya, kemudian sampai mengakibatkan 22 orang meninggal dunia. Tentunya kami akan mendalami dan juga menerapkan sanksi hukum. Termasuk petugas yang menjaga langsung area gudang baterai? Ya, saat ini dari semua karyawan yang kami periksa, memang umumnya mereka tidak paham, ya, walaupun cuma dijelaskan singkat, tapi tidak ada yang tertulis dan tidak paham bagaimana mengelola barang baterai tersebut. Di ruangan itu bercampur, ada baterai rusak, ada baterai, ya, dan sebagainya. Itu semua jadi satu semuanya.
Sehingga menurut kami ini adalah kesalahan sistemik daripada manajemen. Silakan yang lainnya. Pak Kapolres, izin saya Nashwa dari Kumparan. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama terkait denah gedung itu sendiri, mungkin dari pihak Polres Jakpus bisa menggambarkan nggak sih Pak detail denah atau mungkin blueprint gitu, kayak lantai satunya apa, lantai dua apa, dan seterusnya sampai ke atas itu. Terutama kan tadi ya tidak ada pintu darurat itu. Lalu yang kedua, selain gedung mungkin Pak ini diselidiki juga nggak, maksudnya kayak itu kan mereka punya IMB dan SLF gitu Pak, maksudnya alasan kenapa bisa itu tertib gitu Pak IMB dan SLF-nya, padahal mereka maksudnya nggak memateri gitu secara dulu. Lalu yang ketiga mungkin berarti saat kejadian itu karyawan kan banyak yang menyelamatkan diri ke atas gedung ya Pak. Itu sebenarnya apa sih Pak dibalik itu, atau memang tidak ada alarm kebakaran sama sekali yang Baik, nanti terkait dengan skema gedung jauh lebih kasat serse, ya. Tetapi terkait dengan perizinan IMB, ya, kemudian SLF, tentu kami terus berkomunikasi dengan Dinas Cipta Karya. Kami sudah memeriksa Cipta Karya dan melihat kelaikannya. Tentu nanti kami akan berkoordinasi lebih lanjut. Terutama kami berharap agar kejadian ini kejadian serupa tidak terjadi ulang, gitu ya. Dengan 6 lantai, kemudian dengan sarana keselamatan yang minim, dan hasil olah TKP kami memang tidak ada early systemnya. Seandainya ada early system ketika di bawah itu mungkin terbakar, mungkin lantai 2, 3, 4 mungkin bisa dengan segera bisa menyelamatkan diri. Tetapi ini tidak ada, ya, sehingga memang korban jatuh begitu besar. Silakan Pak Kasat Serse. Baik, terima kasih. Jadi untuk blueprint atau dananya sampai saat ini kami belum ada, tapi di lantai 1 itu kan sekarang sudah habis terbakar ya, jadi tidak ada bentuknya. Namun berdasarkan keterangan saksi bahwa di lantai 1 itu ada 4 ruangan tersekat yang menjadi inventorinya, jadi terpisah-pisah ruangannya dipisah. Nah, kemudian benar kalau memang dari lantai 1 sampai dengan lantai 6 itu semuanya tertutup oleh kaca aslinya ya. Ulangi dari lantai 2 sampai dengan lantai 6. Karena lantai 1 itu ada bukaannya, tapi lantai 2 sampai dengan lantai 6 itu tertutup oleh kaca. Itu juga yang menjadi perkiraan kami bahwa dari 22 korban, selain banyak yang di jalur evakuasi ditemukannya, juga ada banyak yang di pinggiran kaca, karena mungkin mencoba untuk membuka kaca, tapi dengan kaca yang ada di lokasi itu tidak mudah pecah oleh tangan atau tanpa alat khusus. Nah, sehingga tidak ada jalur evakuasi dan juga tidak ada pemecah kaca. Indikasinya tidak ada pemecah kaca karena tidak berhasil orang memecahkan kacanya untuk mengambil udara atau oksigennya. Saya kira itu untuk masalah denah. Kemudian apalagi Pak tadi? Oh, alarm kebakaran juga berdasarkan keterangan saksi tidak ada. Jadi itu yang tahu kebakaran karena ketika sudah terbakar di bawah, ada yang lari ke atas sambil memberitahu bahwa ada kebakaran lantai 2, terus kemudian dia sempat membawa salah satu apar ini ke bawah. Nah, jadi itu yang menjadi alarmnya. Maksudnya alarmnya itu disampaikannya melalui mulut ya, manual. Jadi tidak ada alarm dari sistemnya sendiri. Saya kira itu. Oke, lanjut. Silakan. Ya, Mas. Perkenalkan saya dari Bapak. Mau bertanya Pak, ini ada isu viral di media sosial terkait kebakaran ini disebut-sebutkan dengan bencana yang di Sumatera Pak. Nah itu sebenarnya ada tanggapan nggak sih Pak dari Pak Kapolres itu, misalnya dengan spekulasi di media sosial. Selanjutnya soal manajemen perusahaan ini, apakah beban tanggung jawabnya hanya akan dilimpahkan ke Dirut atau ada pihak lain yang berkaitan langsung dengan perusahaan? Ya, baik. Jadi terkait dengan isu-isu viral ya, saya juga menerima berbagai isu viral terkait dikaitkan dengan bencana alam, dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan mapping ya. Karena memang kan drone ini kan untuk mapping gitu ya. Nah tentunya alat ini digunakan memang adalah untuk agriculture, ya, untuk mapping area perkebunan, bahkan juga untuk kegiatan-kegiatan pertanian, gitu ya. Tetapi kami memang fokus, ya, pada penyebab kebakaran yang menyebabkan meninggal dunianya jumlah yang cukup, ya, fantastis yang banyak, ya,
Sehingga terkait dengan isu-isu bencana dan itu tentunya menjadi konsumsi publik, ya. Tapi kami pastikan bahwa kami menyidik adalah berdasarkan adanya korban jiwa dan berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan. Kalau terkait dengan hubungannya dengan ini tentunya nanti bila memang ada pun pasti penyidik daripada yang sedang melaksanakan kegiatan penyidikan bencana alam di Sumatera tentunya juga akan berkoordinasi dengan kami. Sampai sejauh ini tidak ada ya permintaan dan sebagainya dari tim penyidik bencana alam di Sumatera. Lanjut yang lain, silakan. Kalau terkait dengan yang tersangka lainnya, sekali lagi ini adalah pintu awal kami dengan tersangka tentunya bisa saja ya apabila kami mengkaji berbagai fakta-fakta lainnya, tentunya tersangka mungkin saja bisa bertambah. Oke, cukup ya rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih. Ancaman terkait dengan ancaman hukuman ya. Untuk pasal 359 itu ancaman hukumannya 5 tahun penjara ya, 5 tahun penjara. Jadi dengan sengaja menimbulkan kebakaran dan atau karena kelalaian menyebabkan kebakaran dan atau karena kealpaan menyebabkan orang lain meninggal, bila terbukti dengan sengaja menimbulkan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 diancam pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Bila terbukti karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran sebagaimana dimaksud pasal 188 diancam pidana seumur hidup atau maksimal 5 tahun. Dan bila terbukti karena kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal sebagaimana pasal 359 maka dipidana penjara paling lama 5 tahun. Oke, Mbak, silakan Mbak. Baik, sesuai dengan akte perusahaan yang kami baca dan dokumen yang kami miliki, ya, bahwa memang perusahaan Teradon Indonesia ini sebagai dirut utamanya adalah MWW ini. Kami berpatokan pada itu. Adapun nanti kalau memang dalam penyelidikan kami perkembangan berikutnya ada fakta-fakta lain, dan tentu saja arah penyidikan juga bisa berkembang, begitu, Mbak ya. Oke, cukup. Makasih. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.